konspirasi industri sepeda dunia. Ini berhubungan dengan fenomena semakin banyaknya e-bike yang berkeliaran di tanah air, di bike park, di mana-mana kita sering lah lihat e-bike. Gue penasaran, ada apakah sebenarnya? Apakah ada konspirasi industri sepeda di dunia yang nggak kita tahu? Untuk itu gue udah nyiapin device ini untuk memata-matai kegiatan industri sepeda di Eurobike 2024. Apakah ada tren baru, apakah ada teknologi baru, seperti apakah masa depan sepeda di dunia, dan apakah pengaruhnya terhadap dunia sepeda di Indonesia? Itu pertanyaan gua. So, mari kita simak interogasi gua terhadap Kristanto Vincentius Yongki dari Patrol Mountain sepulangnya dari Eurobike. Let's do this. Roll the camera and action. Let's do this. Rock and roll. Selamat siang Bapak Yongki. Selamat siang Pak Ganes. Jadi kemarin selama Juli kemana aja? Selama bulan Juli utamanya agenda tahunan ke Eurobike Frankfurt. Eurobike itu memang selalu di Jerman ya? Di Jerman. Di Friday Seven lalu Covid pindah ke Frankfurt. Oh, jadi Frankfurt. Ya, sekarang Frankfurt. Nah, kemarin berapa hari? Pamerannya sih kalau yang B2B-nya 3 hari. Sabtu minggunya buat Public Day. Nurunin berapa sepeda? Patrol tahun ini 10 ya, 10 sepeda. 10 sepeda tuh 10 tipe atau? 10 tipe yang berbeda. Oh gitu? Iya, karena booth kita juga nggak gede-gede banget kan ya. Ya masing-masing dibagi satu tipe, satu warna lah. Oke. Lalu gimana respon masyarakat bisnis di Kalau untuk desain mereka banyak yang nggak nyangka bahwa kita tuh merek Indonesia. Karena secara desain memang ya normal lah kayak standar yang orang Eropa. Banyak yang belum tahu juga merek Patrol gitu. Persaingannya cukup ketat karena sebelah kita tuh booth Hall 11 itu yang cukup keras ya, banyak merek-merek gede. Dia tapi surprise lah banyak orang bisa mengenal di Indonesia. Surprise me, ini good design, good color, good spec, bla 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 gitu. Ya. Menyangkut dengan narasi kiamat sepeda. rame sih, gocekannya masuk Pak, gocekannya Pak. Nah, apakah kiamat sepeda itu terjadi juga di sana? Sebenarnya kalau dibilang kiamat enggak, cuman kondisinya lagi nggak baik-baik aja sih ya. Oke. Tapi setidaknya dibanding Eurobike 2023, 2024 udah mulai agak ada pandangan nih, setidaknya sampai 2025 semester depan bakal balik. Tapi baliknya bukan yang pas peak tinggi itu ya, 2021 pas zaman Covid enggak, tapi ya balik zaman sebelum Covid angkanya normal gitu. Tapi yang pasti pertumbuhannya oke gitu loh. Ya pelan iya, tapi setidaknya mulai ada jualan, dan tapi semua sama lah, paling nggak nahan sampai tahun depan lah. Mulai pelan-pelan naik lah. Karena sepeda itu kan zaman booming Covid, semua orang pengen beli. Tiba-tiba begitu setelah 2023 orang udah mulai aktivitas normal, udah mulai ditinggalin sepeda gitu kan. Padahal pada saat itu produksi sepeda lagi ngenjot angka tinggi kan. Tiba-tiba jualannya drop ya, terjadi supply demand-nya nggak seimbang. Ya akhirnya ya udah gimana caranya mereka bisa clear out stoknya, bisa ada insentif macam-macam. Penjualan pelan iya, tapi setidaknya di 2024 harus bisa survive lah. Nah ini kan berarti kan emang clearing stok nih di 2024 rata-rata. Sementara kan di balik layar R&D setiap brand itu kan pasti ngedesain teknologi dan desain-desain baru. Betul. Apakah itu jadi lu ngelihatnya ikutan ke hold atau memang ada teknologi baru yang ya terpaksa tetap dikeluarin? Beberapa sih memang ada yang ditahan dulu kalau bisa, kalau memang nunggu momentumnya pas ya. Tapi ada juga yang harus riding the wave. Contoh kalau tahun ini 2024 yang dapat panggung itu yang mesinnya DJI.
Oh iya, DJI. Ya, itu cukup dapat momentum ya, karena memang dia punya pengalaman di drone, ya bisa bikin dinamo yang kecil, baterai yang dibilangi yang paling padat ya, paling densitasnya paling bagus. Tapi sebenarnya pada saat itu ada juga produsen lain, ZF. Nah itu gue seinget gue ZF tuh yang benar-benar silinder top. Betul. ZF itu kalau kita bilang di Eropa itu raksasa otomotif Pak, gearbox. Gitu? Iya, yang bikin gearbox BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz itu ZF. Dia bikin mesin yang cukup kecil, yang harusnya sih dapat momentumnya, cuman ZF itu kan bukan dari industri yang orang awam paham ya. Kalau nggak orang otomotif ya, tapi kalau DJI kan semua orang tahu. Dia bikin drone sama bikin apa? Iya sih, DJI kan emang dari area consumer. Ya, sehingga orang namanya lebih kena gitu kan. Padahal kalau secara produk, secara itu ya ZF nggak kalah, cuman kalah momentum aja gitu pada keluar bareng. Di sebelum hari H-2 itu kita balik dengar, woi DJI ada bakal buka booth. Saya lihat intip, ada boothnya sih. ZF di pembukaan orang udah sempet ramai, cuman hype-nya kalah sama DJI. Dan antrian, dan kalau di Eurobike itu pengunjung boleh nyoba sepeda, tinggal ID dan antrian paling panjang tahun ini ya di si DJI. Semua orang penasaran karena memang ini ya nyolong popularitas ya. Iya betul. Bener-bener nyolong popularitas dari brand equity-nya si DJI sendiri. Kan consumer good-nya udah dapet lah. Nah sekarang kalau kita lihat DJI itu mau masuk ke pasar e-bike. Betul. Pertanyaannya, emang e-bike akan seksi itu gitu di masa depan? Ini kita ngomong di area Eropa dulu ya? Kita global dulu ya. Ya. Di bayangan kita e-bike itu kan ya kita pakai IMTB ya. Tapi padahal kalau irisannya si e-bike itu banyak banget. Contoh tahun 2023 itu pertama kalinya penjualan e-bike di Eropa itu mengalahkan penjualan sepeda biasa. Berarti pertama kalinya si sepeda biasa itu 47%, e-bike 53%. Biasanya sepeda manual yang lebih banyak, lebih tinggi penjualannya. Yang artinya kebutuhan orang untuk e-bike itu udah mulai berkembang. Tapi yang kita tahu memang bentuknya e-bike gitu aja. Padahal kalau di Eropa itu bentuknya macam-macam. Ada bentuk kayak sepeda lipat, ada yang cargo bike. Udah gitu cargo bike sekarang juga berkembang ke kebutuhan industri. Bukan cuma buat yang buat komuter ya, buat harian, tapi udah ke komersial. Bisa bawa barang berapa ratus kilo. Nah itu tumbuhlah di Eropa karena mereka kebutuhan untuk transportasi UMKM atau untuk antar pabrik gitu ya. Mereka kan udah mengurangi penggunaan bahan bakar minyak ya. Diganti dengan kendaraan-kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Nah, itu gede banget. Asli gede banget, Pak. Karena kebutuhan mereka untuk orang Eropa, terutama untuk komuter, untuk transportasi dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah itu pakai sepeda kan. Dengan e-bike ya mereka punya kelebihan lagi, mereka bisa jarak tempuhnya lebih jauh dan itu nggak lebih capek. Makanya si sepeda e-bike ini wajar ketika penjualannya makin tinggi di Eropa. Oh berarti sebenarnya e-bike itu kalau di Eropa lebih didominasi sama sepeda-sepeda yang basisnya buat transport. Betul. Bukan sepeda sport. Betul. Sementara di kita kebanyakan sport. Ya, karena emang kebutuhan komuter kita ya orang masih tergantung dengan sepeda motor atau mobil pribadi. Sepeda ya cuman ya nggak banyak, kecil sekali kan yang untuk kebutuhan untuk back to work gitu kan. Gitu. Ya makanya terjadi di Indonesia adalah ngebandingin e-bike sama motor. Kalau misalnya pakai e-bike lebih enteng, mending beli Mio aja sekalian, mending beli. Ya begitulah. Nah tapi kalau kita lihat kenapa di negara-negara mereka Eropa bisa maju, karena mereka ngasih insentif. Contoh orang kalau punya e-bike, dia melaporkan itu kayak kita bikin SPT, saya nggak pakai mobil atau pakai motor, saya ganti ke e-bike, itu mereka dapat di SPT-nya itu dapat potongan. Perusahaannya pun juga ketika melaporkan karyawannya yang pakai sepeda beralih dari mobil gitu dapat potongan lagi PPH-nya ya. Iya. Itu dapat pahala pajak lah jatuhnya gitu kan. Iya, dan mereka kan integrasi, silakan contoh sampai perusahaan itu pasang solar cell itu dapat potongan lagi. Mereka memang diarahkan supaya
ketergantungan energi ya nggak terlalu ke itu. Ke bahan bakar. Ya, ini nyambung lagi ntar ada urusan soal batu bara, soal perang Ukraina yang nggak selesai itu nyambung semua sama energi karena harga listrik di Eropa juga nggak murah kan. Jadi orang bisa untuk mengurangi konsumsi pengeluaran dari itu dengan berbagai transportasi yang lebih renewable ya. Renewable. Sebagai hobi gede nggak di sana? Hobi kita bagi dalam 2 ya, ada penggunaan untuk weekend atau memang buat sport ya, yang murni sport itu kecil paling saya rasa nggak sampai 10% deh. Oh berarti memang banyak kan di komuter kalau di sana. Komuter transport buat keperluan urban. Iya betul. Nah artinya secara infrastruktur dari setiap negara atau kota itu emang sudah mendukung electric vehicle, electric bikes. Ya untuk charging point di mana-mana ada, orang bisa ngecas di mana-mana. Jalurnya sendiri nggak semua jalur disiapin, tapi untuk sepeda itu boleh masuk trotoar. Umumnya boleh masuk trotoar, kecuali daerahnya padat banget. Atau misalkan daerahnya kalau memang ada mobil yang kecepatan tinggi memang dipisah. Tapi kalau dia di kawasan yang downtown gitu, sepeda boleh masuk trotoar. Berarti amat sangat mendukung ya? Betul Pak. Nah menurut lu apakah itu memungkinkan terjadi di sini? Balik lagi ke stakeholdernya Pak ya. Ya dreamnya gitulah, mimpinya gitulah. Tapi ya di KN katanya wacananya begitu kan. Di KN nanti wacananya adalah kendaraan dipakai di sana adalah kendaraan yang menggunakan ramah lingkungan. Ya mungkin nanti ke depannya kita punya blueprint lah kayak apa sih kalau kota modern gitu loh. Tapi kalau sebenarnya nggak cuma soal orang beralih dari motor bakar ke sepeda EV atau sepeda listrik ya. Tapi untuk mengubah pola ini yang susah kan. Iya, maksudnya ini kalau gue lihat barusan e-bike itu udah jadi lifestyle gitu di sana. Ini contoh salah satu pameran di Frankfurt ini alasan salah satu dipindah ke Frankfurt dari VD7 karena di Frankfurt itu moda transportasinya terintegrasi ya. Ada stasiun kereta antar negara, high speed, ada antar kota, dalam kota ada tram, ada bus dan mereka umumnya listrik ya. Dan sepeda itu jadi bagian integrasi gitu loh. Berarti orang kalau naik kereta masuk stasiun ya hal biasa, paling dikasih tahu gerbong paling belakang atau paling depan yang boleh dimasukin ya. Orang bukan hal yang ngapain sih menemuin. Memang orang disarankan untuk menuju ke sana gitu loh. Dan makanya itu nyambung kenapa jualan sepeda tinggi itu udah jadi kebutuhan. Dan pameran Eurobike itu salah satu pameran dengan apa istilahnya carbon spending. Ya, spending itu paling rendah karena di pameran Eurobike itu mau peserta kayak kita atau pengunjung yang beli tiket itu tiketnya itu bisa dipakai buat naik kereta, naik tram, naik bus gratis selama kalau beli tiket 3 hari ya udah itu selama 3 hari lu mau pakai kereta mau pakai itu gratis tinggal ditunjukin aja tinggal diperiksa. Jadi kita dari negara lain misalkan dari Swiss atau dari Italia dia mobil kita taruh di hotel aja, kita selama mondar-mandir kita naik tram tinggal dari depan hotel ada tram nyambung lagi pakai kereta. Gokil ya. Jadi orang nggak perlu paksa dari mobil yang artinya lo kan keluarin bensin lagi itu dihitung sehingga si Frankfurt organisasi bisa bilang pameran kita tuh pameran yang ramah lingkungan gitu karena orang menggunakan berbagai moda transportasi yang ramah lingkungan. Oke, berarti kalau e-bike itu kalau kemarin di Eurobike memang 80% diarahkan untuk si komuter urban dan sebagainya. 70-60%. Oke. Nah, sementara kan kalau di Indonesia nih e-bike kan kebanyakan dipakai buat sport. Ya, betul, big end. Gua akhir-akhir ini melihat ada sedikit fenomena bahwa e-bike itu sedang mengendap-endap masuk ke dalam bike park. Betul. Apakah itu ke bike park yang datar atau yang curam atau buat turunan atau buat apa? Apakah lu juga melihat bahwa pasar e-bike di Indonesia mau masuk ke area mainstream atau mau tetap di niche? Pelan-pelan akan masuk ke mainstream karena kalau kita ngomong dari segi harga sepeda enduro yang biasa pun yang speknya kita nggak usah ngomong tinggi-tinggi, tengah-tengah pun juga harganya juga nggak murah. Berarti kata kita bikin sepeda enduro yang level tengah, kita nambah berapa juta, kita udah bisa dapat e-bike yang oke lah. Kita nggak mau yang the best banget ya, tapi oke lah komponennya. Jadi kita nggak usah ngomong yang kelas XT lo pakai Diore pun udah cukup gitu loh. Ada pilihannya di sana. Di beberapa kota itu udah jalan lah, kayak di Bandung, Semarang, Malang, Bogor itu orang-orang
yang tadinya mainan XC, mainan enduro, mainan DH, ya ketemu tuh di e-bike gitu loh. Lu bisa explore lagi tempat yang nggak pernah kebayang, bisa main ke tempat yang cuma kita lihat fotonya biar jalan atau lihat ini jalannya kemana, kita bisa tembusin pakai e-bike gitu. Karena punya tenaga buat nyampe ke sana. Dan kelebihannya e-bike kalau dibanding sepeda manual, kalau menurut saya di sepeda biasa orang, oke lah kita ngomong, semua orang mungkin kalau punya duit bisa beli XTR atau beli SRAM yang paling tinggi, tapi itu tidak berarti menambah power kan. Kalau kitanya nggak kuat aja gitu loh. Nah ketika dari e-bike semua orang jadi rata setidaknya. Kalaupun ada gapnya kan nggak banyak gitu loh, karena orang dibantu dengan power assist itu, pedal assistnya, orang setidaknya bisa sampai sana. Tapi itu pun kalaupun ada beda cuma berapa menit, nggak sampai nunggu setengah jam, 1 jam gitu. Itu sih kelebihannya e-bike, sehingga banyak orang pemain-pemain baru yang masuk ke sana. Nah, gue juga ngeliat dari secara harga yang dulunya sekian ratus, terus tiba-tiba mulai 2-3 tahun terakhir ini tiba-tiba harganya puluhan, udah bukan ratus lagi. Ini apa ada kesepakatan gitu antar produsen atau memang skenanya? Memang komponennya makin banyak pilihan. Berarti sekali lagi kalau kita makin banyak pilihan dan volumenya makin membesar, otomatis harga jual dari produsen juga akan turun kan. Dan sekarang mau dari Bosch, mau dari Shimano, apalagi mainstream Bafang, itu ada level harga yang kita tinggal pilih. Tinggal kita yang jadi mahal itu adalah baterainya. Mau baterai makin gede ya otomatis makin mahal itu sih. Kalau baterai memang nggak bisa diganggu gugat ya, memang harganya segitu sih. Mau mobil EV, motor listrik, sepeda listrik, ya, komponen sama semua kok. Iya. Apa kalau melihat di masa depan ini, nggak tahu berapa tahun ke depan, manual, MTB manual atau sepeda-sepeda manual ini akan tergeser nggak oleh si e-bike? Pertanyaannya ini cukup bagus karena ada kategori baru namanya light eMTB kan. Ya. E-bike tapi enteng. SL berarti, gitu ya? Ya SL, contoh dengan si Trek yang bikin Trek Slash Plus yang terakhir ya. Dan itu dengan bentuk dan berat yang nggak beda jauh. Nah tapi sekarang ini cukup unik bahwa sepeda yang enduro biasa itu udah nggak enteng-enteng banget Pak. Dengan ban yang proper, suspensi yang proper, beratnya itu di atas 16 kilo. Sedangkan light eMTB lu nambah motor, nambah baterai, nambah kabel, nambah tetek bengketa-bengketanya, lu nambah 3 kilo. Bedanya cuma 3 kilo, tapi lu dapat kesempatan lu bisa explore lagi. Nah, ya ada nggak tahu nih ketakutan atau ada harapan akan fusion gitu loh. Nanti akan ketemu sepeda yang manual tapi ada motornya tapi enteng. Dan jadi berarti kalau di luar itu kan e-bike tuh mereka udah ada segmen-segmen lagi ya yang eMTB ya. Ada yang full size, maksudnya kayak kita baterai gede di atas 600. Nanti trennya akan baterai makin membesar 700, 800 atau 900 karena density-nya baterai juga makin kecil, full power. Atau yang enteng kayak si Vasua, si TQ atau Bosch CX juga bikin versi entengnya. Mesin makin enteng karena powernya di-cut nggak usah gede-gede, dia nggak perlu baterai gede. Nah tapi di sisi lain yang full power itu juga akan ada tren baru, powernya tambah gede. Contoh kayak si mesinnya si DJI itu 100 Newton. 100 Nm, baterainya 1000. Berarti kalau di e-bike itu kan ada aturan yang namanya continuous powernya, emang dia maksimum 250 watt. Ada peaknya, jadi ketika di set tertentu kita boleh kayak buka gas gitu, itu bisa 600 watt atau 750. Nah itu torsinya kalau biasa bisa sampai 100, 105 atau 110. Kalau saat ini kan masih di boost rata-rata 85 Newton ya. Bentar, sekarang. DJI itu 100 Nm ya? 100 Nm. Si ZF 90. Tapi segede gitu. Iya. Wah, ini tren ngegeser ke sana terus nih. Nantinya makin gede, tapi enggak yang makin gede ini makin kecil volumenya, baterai juga makin padat, powernya tetap makin gede. Yang kecil-kecil yang enteng-enteng juga makin mengecil nanti. Nah itu nanti yang mungkin nggak tahu, mungkin nanti kita tinggal kayak ganti BB gitu mungkin jadi e-bike gitu. Iya. Karena nanti motor yang normal pun beratnya kan di kisaran 2 kilo. Tahun ini karena kondisi belum normal banget, banyak terobosan yang belum keluar. Berarti kalau mau lihat barang-barang baru tuh di tahun depan akan banyak lah produk-produk yang cukup menarik di tahun depan. Nah, nanti trennya kalau buat e-bike nanti mereka akan full power tambah enteng gitu.
Jadi ada kira-kira ada 2 kategori gede lah gitu ya. In between ada spektrumnya sendiri gitu kan. Betul. Jadi ada yang nanti makin lama makin kencang makin kayak Suron lah. Suron sih agak abu-abu kan, throttle tuh masalahnya. Ya, Suron tapi pedal assist kayak Pedal gitulah. assist, Pokoknya tenaganya kayak gitu tapi pedal assist. Satunya lagi adalah semakin enteng kayak sepeda manual biasa. Kayak sepeda manual. Karena mereka butuhnya buat ketika kayak airtime buat loncat tuh kayak masih kerasanya kayak beda biasa. Jadi kalau kenapa e-bike sekarang dia merasanya minta power tambah gede? Karena kalau kita lihat di EWS yang electric enduronya, itu tracknya kan bener-bener yang natural ya. Jadi kalau enduro itu kan bukan kayak DH yang tracknya dirapin, kalau misalnya natural aja. Dan track yang tadinya buat turun dibalik kan buat dan itu yang main udah edan aja kayak di Cirebon mainnya udah ini gimana caranya bisa lewat gitu yang kayak tangga-tangga gitu nanjak harus begitu aja sehingga mereka ada kebutuhan untuk mesin yang power tambah gede. So event race-nya sendiri pun makin susah dan itu memang jalan aja susah gitu loh. Orang di sana ini orang nanjak pakai sepeda gitu loh. Mungkin depannya kalau baterai udah makin canggih mungkin udah lomba naik Gunung Everest kali. Iya, tinggal di pos-pos tinggal ganti baterai doang. Karena aturannya si EWS dia cuma peraturan kecepatan di 25, tapi untuk maksimum torsinya ketika di burst, ketika di Mach 2 itu bebas. Nah, ya ketat bebas karena emang tapi kan ada efeknya baterai lu makin boros. Berarti ketika lu di antara LS ke SS dibolehkan ganti baterai. Oke, berarti artinya di area sport, e-bike di area sport akan rame sekali di luar. Dan otomatis di sini seperti biasa bangsa inilah bangsa trendy kan, bangsa yang ngikutin tren. FOMO. Mau nggak mau kita akan nyampe di titik itu juga. Udah mulai ada. Tapi kan kalau di kita belum full race yang harus, dalam artian harus regulasi ikut UCI. Tapi kita lebih catering, komunitas mau formatnya seperti apa. Tapi kalau di formatnya yang komunitas berpacar yang kita pernah ikutin di Indonesia cukup seru karena kita ada sesi yang kita ada di silakan kita kayak touring lah ya anggap touring. Sebenarnya ini ada kayak SS coba kita kayak ada special stage yang ntar yang menjuara kita ada dapat hadiah atau apa. Itu cukup seru karena di tengah-tengah itu orang nyoba technical stage yang kalau pakai sepeda biasa cukup berat lah, tapi pakai e-bike bagi di time jadi harus ngatur waktunya juga kan. Seru sih. Trennya akan hadir, lalu minatnya, demand-nya otomatis akan gede. Harga berarti akan menyesuaikan dong? Diharapkan nanti dengan volume makin gede harganya makin saya bilang nggak akan turun banyak, maksudnya ya terjangkau lah ya. Karena nanti sepeda biasa juga harganya juga nggak murah-murah banget kan sekarang. Tapi dengan e-bike ini orang punya pilihan lah, mau menyesuaikan dengan budgetnya lah, mau yang kelas-kelas berapapun ada lah pilihan sepeda kan. Itu yang dibandingkan dengan 5 tahun lalu yang ngebedain dulu kan sepeda kan nggak banyak pilihannya. Masalah mau merek luar, merek lokal itu banyak pilihan-pilihan yang kita bisa dapetin di sini. Gue beberapa kali pakai e-bike yang jadi masalah di gue adalah gue mencari tempat gue main tuh pusing. Tempat main e-bike kalau saya suka e-bike itu nanjak dan turunnya itu harus konsisten ya. Tapi kalau saya pernah rasain fun yang kayak begitu, kita nanjak di Batu Malang itu ada bapak di daerah terjun Cuban Rondo itu ada beberapa jalur yang menurut saya itu jalur e-bike. Jalur e-bike kan kombinasi ya. Berarti kalau di enduro biasa kan ada SS, yang turunannya, ada LS-nya kan. Nah, kemudian ada area transfer. Berkata kalau di e-bike itu kita nyambungin beberapa track DH, dalam kutip DH-nya kita ya. Sambungin dengan e-bike itu kita nanjak, kemudian turun itu seru. Dan kita ngatur momentumnya gitu kan. Lalu di Bali kita pernah main ke sana tuh Gunung Abang. Itu track itu. Oh, Salatiga ada juga. Salatiga tuh saya pernah sama Mas Award juga asik tuh. Karena di Salatiga kita start di 400. Kita all the way nanjak ke 1.500. Lalu turun, Pak. Itu, Pak. Memang apa ya? No pain no gain ya. Lu nanjak dari 400 ke 1.500 itu PR itu, Pak. Dengan oksigen makin tipis begitu nyampe ke Ngaduman. Tapi begitu turun masuk bike park dan turun ada satu jalur yang 20 menit nggak ketemu apa-apa, maksudnya nggak ada orang, nggak ada motor, bener-bener all the way to blast down itu, aduh, ajib. Berarti kan sebenarnya secara lahan bermain sebenarnya sangat luas untuk dikembangin gitu kan. Tinggal orang mau nyari atau enggak gitu. Kalau di Malang kan udah ada yang nyari jalurnya.
Bromo udah ada, Semarang ada grup Pak Yudi, Salatiga Mas Sawor. Di Bandung sebenarnya ada juga grup-grupnya kayak grupnya Pak Wendy itu yang suka nanjak-nanjak, tapi kan mereka kan lebih banyak nanjaknya. Cuman memang belum populer dalam artian kayak kita ke Cikole gitu, ikonik. Kalau di kita di e-bike kan patokannya kita dari Strava-nya kita ikutin yang titiknya ini jalur ini mana gitu. Dan hitungannya kan semuanya jalur alam atau jalur adventure gitu kan. Di tinggi yang itu ini treknya berapa lama? Oke, semisal treknya di atas 60 kilo yang artinya kita mesti nyari untuk titik ganti baterai atau ngecas lah. Kalau 30 kilo, 40 kilo biasanya cukup lah. Gue sih ngelihatnya kalau peta e-bike di Indonesia kebanyakan menengah ke atas, cenderung kelas atas yang beli e-bike. Sementara kalau di luar negeri adalah sebagai urban, everybody, semua orang udah membutuhkan gitu. Adakah chance e-bike sebagai urban, sebagai komuter untuk Indonesia? Demand-nya ada sebenarnya, tapi belum gede-gede banget. Yang nanti mungkin contoh untuk sorry nih, karena ujung-ujungnya kalau misalnya demand urbannya gede, otomatis si sportnya gue yang happy karena harga ikutan turun di sport kan gitu tuh. Ya harapan segitu, tapi mungkin belum gede-gede banget sih. Ada lah beberapa permintaan untuk komuter yang terjangkau, tapi kan kita balik lagi terjangkau versi Eropa dengan kita ya nggak sama kan. Makanya angkanya di berapa itu kan belum ketemu sih idealnya. Ramalan, kapan bener-bener e-bike akan menguasai sport? Di mana nih? Sport sepeda di Indonesia. Di Indonesia. Ramalan. Di Indonesia dengan varian nanti bakal ada varian yang lebih terjangkau ya. Dan kemudian nanti udah ada yang 40 juta e-bike? Ada. Berarti kalau 40 juta baru kan, second-hand pasti masih di bawah itu kan nanti. Iya. Nanti ada juga yang varian yang motornya powernya tambah gede, tapi bobotnya makin ringan, baterai makin density makin gede. Nah itu akan tetap ada lah yang tipe-tipe high-end. Tipe tengah pun juga ada nanti. Orang nggak perlu komponen yang kelasnya XT atau cukup yang atau Shimano kan ada Qs ya, Qs 11 speed yang khusus buat e-bike atau nanti dengan teknologi electronic shifting yang orang yang newbie pun bisa langsung pakai, nggak usah pusing-pusing karena di e-bike kan kadang kendalanya kan powernya gede, orang yang nginjotnya kasar, shifternya juga nggak tahu caranya, putus rantainya. Nanti dengan electronic shifting itu nanti akan mengurangi risiko-risiko itulah. Ini electronic shifting nih gue punya ini sendiri nih, punya semacam itu kan sebenarnya teknologi murah dong. Kan Bluetooth kan? Ya dari tombol shifternya ke RD itu Bluetooth kan? Bluetooth. Ya kan maksudnya ibu-ibu pakai tongsis 150.000 Bluetooth ada gitu. Ya, tapi yang ngebedain adalah sertifikasinya, Pak. Oh iya, otomatis. Karena ketika barang itu dijual untuk di Eropa, berarti dia harus melakukan sertifikasi di negara tersebut. Gitu. Itu membedakan gitu. Tongsis yang dijual di sini kan ya nggak peduli siapa yang sertifikasi kan. Penting bisa connect ke HP gitu kan. Iya, maksud gua sebenarnya teknologi Bluetooth itu tidak sekompleks itu. Nggak. Jadi sebenarnya harga yang sekarang karena dia masih baru aja maka harganya sekian belas juta. Tapi sebenarnya nanti lama-lama dia akan menyesuaikan lagi gitu. Betul, karena komponen dari si SRAM aja kan udah ada turunan dari XX1, XO, udah sampai GX, kemudian di bawah GX pun udah keluar. Nanti di level Shimano pun juga sama, nanti sampai ke level Diore pun ada wirelessnya gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan semua sepeda mau manual mau EMTB shiftingnya bisa elektronik dong? Kemungkinan sih iya, karena satu benefitnya adalah elektronik itu kan ya otomatis nggak repot gitu, nggak salah kabel gitu. Tapi memang trennya begitu kan. Contoh si Boss itu kan sekarang udah bisa pakai komponen Shimano karena dia Shimano udah bikin dongle-nya buat dari dongle-nya si Shimano buat ke Boss. Ini tinggal begitu dia bisa ngobrol sama mesin, dia kan bisa auto shifting karena dia udah ada servo yang gerakin naikin gear sendiri berdasarkan load-nya, speed sensornya. Cukup keren sih. Kalau salah satu yang fitur yang saya suka itu free shift namanya, free shift ya. Berarti kalau contoh ketika kita berhenti nih, kita habis goes berhenti. Nah kadang kita berat untuk lagi kan, kita mesti turun dulu naikin. Kalau di free shift tuh begitu kita posisi beda kita agak nanjak dikit, dia langsung naik 2-3 gigi gitu. Otomatis. Asik. Jadi kita nanjak pun nggak usah ngoyo lagi, kita ngulang lagi cadence kan. Jadi sebenarnya teknologi dan apapun inilah mau e-bike dan teknologi canggih di sepeda one day akan masuk
dan mau nggak mau kita semua harus terima. Ya Harus adaptasi. Gitu. adaptasi. Tapi nanti kan tetap ada pilihannya. Kalau kita sekarang kan grup set menuju semua wireless, tapi ada juga pilihan yang nggak wireless masih ada gitu loh. Tinggal kita mau pilih yang mana sesuai kebutuhan. Tapi pelan-pelan yang wireless pun makin murah. Karena yang kalau saya bilang sepeda sekarang ya perubahannya apa sih yang paling drastis? Dari kita zaman 12 speed ya gitu-gitu aja kan. Iya. Aset udah mentok di 10.52. Perubahannya di gimmick kebanyakan. Di gimmick ya. Sekarang ada 13 speed, dan 13 speed itu kan kalau di SRAM kan nggak nambah giginya, tapi cuman lebih rapat aja, rasionya lebih rapat, jadi nggak ada loncat-loncat. Berarti ya mau nggak mau kita harus terima ya bahwa e-bike itu mengendap-endap masuk karena memang akan mendominasi one day. Ya sama lah kayak gitu dari zaman dari GSM, kemudian ada bisa pakai data, kita kenal yang Android atau pakai iPhone yang touchscreen, ada BBM, tapi lama-lama kan perubahan tuh ada lah. Kita tinggal mau kemana gitu kan. Masa sampai detik ini kita masih pakai pager? Masih teman operator dulu tuh Pak. Halo, tolong kirimin dong, I love you muah-muah gitu. Ya itulah, kita nggak bisa ngelawan, tapi pilihan teknologi itu makin banyak. Lebih baik lagi kita kebutuhannya apa, dan menariknya adalah makin banyak pemain. Ya, contoh ZF tadi, kemudian ada Vasua yang dibeli sama Porsche, kemudian Bilstein yang bikin suspensi mobil itu dia nggak tahu mengakuisisi atau dia punya startup perusahaan kecil yang bikin motor buat e-bike. 5-10 tahun lagi e-bike yang kita lihat sekarang mungkin nggak bakal sama gitu loh. Mungkin nanti ada merek Mercedes-Benz atau Yamaha juga udah ada kan, Yamaha udah ada dengan Giant bikin, ada Honda juga mungkin ada bikin yang baru. Ducati udah ada. Ya, semua akan mengarah ke sana, tinggal mau areanya mau ke kemana gitu kan. Patrol Mountain ada di mana nanti? Patrol Mountain core-nya tetap di mountain bike. Tapi tinggal nanti arahnya mau ada yang pedal atau basic ke throttle. Ada. Throttle? Ya, ke motor listrik. E-bike kan dibagi ke dua kategori saat ini kan. E25, kecepatan 25 yang boleh masuk trotoar, boleh masuk taman. Ada lagi yang E50 yang kecepatan bisa 48, yang harus di jalan biasa. Ada lampu-lampunya, ada peneng. Nah, nanti ke depannya ada E75. Yang artinya area ini akan bikin kabur antara ini sepeda atau motor. Moped lah orang nyebutnya. Tapi kan yang membedakan ini adalah pedal assist, sama-sama pedal assist, bukan throttle, karena tujuannya orang nggak bisa ngebut gila-gilaan. Oke, orang ngebut gila-gilaan bisa pakai e-bike ya, tapi kan nggak mungkin kayak motor. Kayak motor gitu yang selama berpuluhan menit bisa digaspol gitu loh. Kalau andainya jalan, kalau e-bike meskipun ada motor, ada dengan motor dibantu motor, kita kan paling juga berapa menit doang bisa top speed, pasti turun lagi. Yes. Tapi kira-kira gambaran ke depan tentang industri e-bike dan teknologi-teknologi canggih itu ternyata sekompleks itu ya. Kompleks banget Pak. Yes. Karena nanti semua bisa nyambung. Contoh kayak fungsinya si AirTag ya. AirTag itu sekarang kan trennya digabungkan dengan sepeda, dan di Eropa kan sekarang ada isu mengenai keamanan sepeda. Berarti ada asuransi sepeda e-bike yang bisa mengcover TLO kalau dicuri, karena di sana cukup gila sih Pak. Orang tengah siang bolong ngegendang, diambil sepedanya. Gue beberapa kali lihat gitu, sepeda lagi di orang cuma bisa teriak doang. Bawa cabut aja. Dan itu dengan AirTag atau malah ada juga beberapa device yang diintegrasiin ke sistem motornya, bisa nggak cuma bisa buat tracking, tapi bisa juga semisal sepeda lu e-bike lu dicuri orang, lu bisa matiin ini dan dia bisa langsung kayak nge-lock gitu, kayak iPhone gitu, di lock, jadi dia baterai nggak fungsi, kalaupun dia dibongkar itu dia akan ada alert atau apa gitu. Nanti itu cukup banyak yang membagongkan lah itu. Oke. Thank you very much for the talk. Sip. Nice talk to you. Kesimpulannya ternyata nggak konspirasi amat juga. Ini tuh lebih banyak tentang update teknologi baru, tren baru, bahkan tentang brand-brand baru yang tadinya nggak ada hubungan sama sepeda, kayak DJI, dan terutama brand-brand dari otomotif yang sekarang ikutan nyemplung di dunia pedaling, di dunia sepeda. Apakah itu electric vehicle, pedal assist, throttle assist, apapun itu. Tapi ketika mereka nyemplung, gue ngelihatnya sih udah jadi membuat kultur mobilitas yang baru juga gitu loh. Gimana mobilitas manusia di masa depan kira-kira bisa tergambarkan dari Eurobike. Pertanyaannya, apakah ini akan berpengaruh dengan lifestyle, dengan cara
kita di Indonesia bermobilitas. Mungkin ada pengaruhnya, mungkin juga nggak tahu deh. Itu semua tergantung dari, lagi-lagi urusannya pemerintah, stakeholder ya, pemerintah, produsen, kita sendiri, lalu kultur kita juga gitu. Tapi yang penting dari konten ini adalah kita jadi bisa tahu arah mobilitas masa depan di luar sana tuh seperti apa. Oke, kira-kira sekian dari gua. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Rock and roll!